Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwa pada saat dan kesempatan ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim, dapat bermuwajahah di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan Jum'ah kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bermohon dengan penuh harap dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita dari sholat yang satu ke sholat yang lainnya, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, senantiasa dalam pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan kita dari jenis yang berbeda. Allah menciptakan kita dengan warna dan kemampuan serta keahlian yang berbeda. Allah memberikan kelebihan kepada yang satu dan keterbatasan pada yang lain. Dan ketahuilah, itu merupakan keharusan yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya perbedaan di antara kita akan menjadikan siklus kehidupan di dunia ini tetap berjalan, di mana manusia yang lain membutuhkan manusia, sesama manusia saling membutuhkan. Manusia yang lain membutuhkan manusia yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan
baik dari sisi pendapatan, kelebihan dari sisi ilmu pengetahuan. Semuanya itu merupakan kewajiban, keharusan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya merupakan ujian bagi kita selaku umat yang beriman. Ketika kita diberikan kelebihan, apakah kita bersyukur kepada Allah? Dan apabila kita diberikan kekurangan atau keterbatasan dalam sesuatu hal, apakah kita bersabar? Ketahuilah, yang kita miliki saat ini, yang ada pada kita saat ini, semuanya tidak lepas daripada qadrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan manusia dari sisi pangkat yang dipandangnya, Allah tidak memuliakan manusia dari sisi harta yang dimilikinya, dari sisi ilmu pengetahuan yang dimilikinya, karena itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuliakan manusia dari seberapa tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan upaya semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan yakinlah bahwa hanya dengan ketakwaan kepada Allah kita dapat merasakan, menemui kebahagiaan dunia dan di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, yang telah membebaskan kita, dan juga kepada keluarga-keluarga serta sahabatnya yang selalu setia kepada sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kitab Nasaihul Ibad kami nukil Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi memberikan nasihat kepada kita. Beliau berkata, tuba liman tarakat dunya qabla an tatrakahu wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, sungguh beruntung, sungguh bahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggalkannya. Yang kedua, beruntung bagi manusia, bahagia bagi manusia, bagi orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Dan yang ketiga, beruntung atau bahagia sekali bagi orang yang mendapat ridho dari Tuhannya sebelum ia menjumpainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dikatakan dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Keduanya ini kita berupaya untuk mencarinya. Harta kita berupaya mencari dengan segala disiplin ilmu yang kita miliki, yang kita cari, agar kita dapat dengan mudah mendapatkan harta. Yang dengan harta itu kita bisa berbuat, kita mencapai kebahagiaan di dunia yang kita tempati ini. Begitu pula harta anak. Anak adalah sesuatu yang sangat kita idam-idamkan. Kita bekerja siang dan malam hanya untuk
membahagiakan, mensejahterakan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta bisa memberikan kita, bisa menjadikan kita menjadi mulia di sisi Allah, dan bisa menjadikan wasilah untuk kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Namun harta juga bisa menjerumuskan kita daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatkan kepada kita, manakala kita mempergunakan harta dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ridha, dengan ketentuan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak beberapa firman-firman Allah yang menerangkan bagaimana cara kita di dalam menggunakan harta yang diberi titipkan kepada kita. Di antaranya kalau di antaranya harta yang kita miliki bisa bertambah, bisa mendapat keberkahan untuk kita, bisa memberikan kemudahan untuk kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang digunakan dengan sebenar-benarnya, dia akan bertumbuh dan bertumbuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu buah biji, ambatat sab'a sanabil, pada setiap biji tumbuh 7 tangkai, dan pada setiap tangkai tumbuh 100 biji. Begitulah Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naqasa min balin fi shadaqah bal yazdad." Tidak akan berkurang harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Harta yang kita sedekahkan bahkan bertambah dan bertambah. Begitulah Allah memberikan reward kepada orang yang benar-benar menjalankan menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Namun manakala kita salah di dalam menggunakan harta yang dititipkan kepada kita, kita menimbun harta, kita tidak peduli dengan sesama, kita tidak berbagi dengan sesama, dia menimbun hartanya, mengumpulkan hartanya, Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan hartanya, emas maupun perak, dan dia tidak belanjakan di jalan Allah, maka beri kabar kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang salah di dalam menggunakan harta. Karena harta yang kita miliki saat ini, ada harta bagian dari orang lain yang ada pada kita yang harus kita keluarkan. Untuk itu, bagi para hadirin, bagi para jamaah sekalian yang Allah berikan amanah berupa harta yang berlebih, mari kita jadikan harta itu menjadi wasilah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabana qabrahu qabla ayyadahulahu. Yang kedua adalah sangat beruntung, sangat berbahagia sekali bagi orang yang membangun kuburannya sebelum ia memasukinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup di dunia adalah sementara. Di dunia kita hidup sementara hanya sebagai diibaratkan sebagai orang yang musafir yang sedang berteduh di bawah pohon, dan kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kubur adalah tempat pos kita untuk penantian di hari akhirat. Kubur yang luasnya tidak lebih dari 1 kali 2 meter. Di sana sumber kegelapan, di sana cukup sempit,
kita tempati, dan di sana kita dengan kesendirian di dalam kubur. Bagaimana kita bisa hidup di alam kubur dengan nyaman yang dikatakan raudhah min riyadil jannah, tidak hufrah min hufarin niran, adalah dengan kita membanyak amal saleh ketika kita berada di dunia. Kubur yang luasnya hanya 1 kali 2 meter bisa seluas langit dan bumi. Kubur yang gelap gulita, pekat, tidak ada cahaya yang masuk, bisa menjadi terang benderang. Kesendirian kita di alam kubur bisa ada yang menemani jika kita berbuat amal soleh. Untuk itu, di masa-masa di ada dunia ini, mari kita pergunakan sisa hidup yang ada pada kita ini. Persiapkan ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan kubur kita dengan banyak beramal soleh, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak bertahajud pada malam hari, dengan banyak berbagi kepada sesama, dengan banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal itulah yang bisa menjadikan kubur kita menjadi luas, kubur kita menjadi terang benderang, dan di dalam kubur kita ditemani, tidak ke dalam kesendirian. Begitulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sekarang bagaimana kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita persiapkan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, semasih ada hayat di kandung badan, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menggunakan sisa yang ada pada kita ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah watuba liman ardallah qabla an talqahu an yalqahu, yaitu beruntung bagi orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala sebelum ia menjumpainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ridho Allah adalah satu tujuan kita di dalam hidup di dalam dunia ini. Kita selalu ingin mencapai ridho Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya semuanya bermuara pada ridho, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perkokoh syahadat kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kita mengikrarkan itu berarti bahwa tidak ada yang diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan daripada hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad utusan Allah, di mana seluruh aktivitas syariat kita, syariah yang kita laksanakan hendaknya harus bermuara kepada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syahadat yang benar yang kita lakukan, kita aplikasikan dalam sehari-hari, insya Allah ketika kita menghadap Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ridho kepada kita. Jika Allah ridho kepada kita, semuanya menjadi baik. Kita bayangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api yang membara, karena Allah ridho kepadanya, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepadanya. Api tidak membakar Nabi Allah Ibrahim walaupun sehelai rambut pun. Untuk itu mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan akhir dari umur kita ini, hidup kita dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala aktivitas daripada kegiatan kita, kerjaan kita selalu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir dari khutbah ini kami akan menyampaikan satu ayat, mudah-mudahan menjadi renungan buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah
wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta, anak membuat kamu jadi lupa, membuat kamu jadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ala al-batil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sittatil bakinal kiram wa ala sahabati radhiyallahu ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum wazkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.